Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga keberadaan kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Pembahasan kita saat ini adalah di bab 10, yaitu bersegera mengerjakan kebaikan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah tafakkur, ya, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, dan juga dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Seorang mukmin hendaknya dia membaca Al-Qur'an setiap harinya, dan di sisi lain dia renungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, pergantian siang dan malam, ya. Kemudian pergantian waktu. Ini semuanya direnungi, ya, dan selalu berdoa sebagaimana doa yang sudah kita hafalkan kemarin. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, kemudian fakina adzaban nar, ya, fakina adzaban nar. Artinya orang beriman itu adalah dia selalu berzikir kepada Allah, apakah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan berbaring, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk ke bab al-ashir, yaitu bersegera mengerjakan kebaikan. Dan di antara ayat yang disampaikan di sini adalah fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan, ya, fastabiqul khairat. Dan ini bahasa Al-Qur'an. Ketika berbicara masalah akhirat jamaah sekalian, bahasanya begitu, berlomba-lomba, wasari'u, bersegera. Bahkan ada ayat berlarilah, fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Al-Qur'an, ya, bahasa terkait masalah akhirat, masalah surga, ya. Semuanya disuruh untuk bersegera. Adapun masalah dunia, Allah cuma mengatakan apa? Apa ayatnya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagianmu di dunia ini, ya. Atau dalam surat Al-Jumu'ah, ya, musholata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah sholat Jumat, maka bertebarlah di muka bumi ini, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa terkait masalah akhirat, ya. Masalah akhirat kita disuruh untuk bersegera, ya, dimotivasi untuk banyak beramal untuk bekal kita menuju ke negeri akhirat, ya, fastabiqul khairat.
Kemudian yang lain, ayat yang lain, sudah ditulis ayatnya. Ayat yang lain adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, wasari'u, ya bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan menuju kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 133. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 133. Jadi bersegera, ya. Tidak boleh tinggal-tinggal, bersegera. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pengampunan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama pengampunannya adalah dengan beristighfar. Ya, dengan beristighfar. Ini diantara amalan yang bisa menghapuskan dosa kita, yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca astaghfirullah, ya, astaghfirullah, istighfar, ya, istighfar. Dan perbanyak istighfar jamaah sekalian. Kalau ada waktu kosong, perbanyak istighfar, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, ya. Kemudian yang kedua, yang bisa menggugurkan dosa di sini adalah amalan soleh. Amalan soleh, ya. Amalan soleh. Amalan soleh banyak, ya, yang sudah kita pelajari. Diantaranya adalah berwudu. Ini diantara amalan yang bisa menggugurkan dosa. Ya, kata Nabi SAW, seorang ketika berwudu, maka dosa-dosanya berjatuhan sebagaimana jatuhnya tetesan air wudu. Jadi kita wudu jamaah sekalian itu menggugurkan dosa. Makanya perbaiki kalau wudu, ya, jangan asal-asalan. Karena diantara sebab seorang khusyuk dalam sholatnya kalau bagus wudunya. Ya, kalau bagus wudunya, ya perbaiki, ya, mulai dari awal, mulai dari bismillah sampai berdoa, diperbaiki semuanya. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan seorang ketika dia berwudu, kemudian dia membaca doa wudu. Ya, apa doa wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau ada yang mau tambahkan doa kafaratul majlis setelahnya, dibolehkan. Karena itu ada riwayatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi SAW, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia bisa masuk ke dalam pintu surga mana saja yang dia inginkan. Ini banyak, subhanallah, nikmat yang besar, ya. Di pahala yang besar. Jadi wudu, ya, perbaiki wudunya. Yang lain jamaah sekalian adalah sholat, ya, sholat wajib. Ini juga menggugurkan dosa. Kita datang ke sini bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi juga ingin menggugurkan dosa, ya. Bahkan kata Nabi SAW, seorang ketika berjalan menuju ke masjid, maka langkah yang pertama akan mengangkat derajatnya, langkah yang kedua akan menghapuskan dosanya. Subhanallah, ya. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masyina fi dzulmi bi nurit tam yaumal qiyamah." Berikan berita gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat bagi orang-orang yang menuju ke masjid dalam keadaan gelap gulita, ya. Dalam keadaan gelap gulita. Ini keutamaan jamaah sekalian, orang yang menuju ke masjid dalam keadaan dia berjalan kaki. Kemudian dalam keadaan gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali, ya. Baik, kemudian amalan lain, apa amalan lain yang bisa menggugurkan dosa? Apa amalan lain? Tadi dua, ya, wudu, kemudian sholat, kemudian yang ketiga adalah sholat Jumat. Ini juga menggugurkan dosa, ya. Kata Nabi SAW, al-jum'ah bainal jum'ah, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang kedua
adalah penghapus dosa. Ya, adalah penghapus dosa. Amalannya yang lain apa ya jemaah sekalian? Baik, cukup 3 dulu ya. Baik, ini 2 jamaah sekalian kaidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa menghapuskan dosa di sini ada 2. Yang pertama dengan ucapan, yaitu membaca tadi apa? Astagfirullah, istighfar. Kemudian yang kedua dengan amalan, ya, dengan amalan. Kemudian Allah mengatakan wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya begini, apakah surga sudah ada atau belum? Sudah ada isinya atau belum? Belum. Sudah ada atau belum? Belum. Tapi coba baca di dalam Al-Quran, ada ancaman orang ketika Nabi Isra Mi'raj melihat ada penghuni neraka, ada penghuni ini. Ini pembahasan akidah jamaah sekalian, dan ini disebutkan dalam kitab Qawaidul Musla, ya, kitab-kitab yang paling tinggi dalam pembahasan akidah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, intinya ya kita bersegera dari sekarang ya, beramal soleh, ya, perbanyak amal kebaikan agar kita dimasukkan ke dalam surga. Kemudian jamaah sekalian, Nabi mengatakan badiru bil amal, ya. Seperti saya kembali kepada ayat tadi, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ada hadis Nabi terkait masalah saf yang pertama. Ya, terkait masalah saf yang pertama. Kata beliau, "Lo ya'lamu an-nasu ma fi an-nida wa saffil awal, tsumma la yajidu illa yastahimu lastahamu." Seandainya manusia itu tahu pahala di saf pertama dan pahala azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi. Jadi namanya dikasih masuk di di kaleng misalnya, kemudian diundi. Siapa yang keluar namanya maka dia azan. Siapa yang keluar namanya maka dia di saf pertama. Kalau dia tahu pahalanya dia akan melakukan itu. Saking besarnya apa? Pahalanya di saf pertama ini. Sehingga jamaah sekalian jangan dibuat saf ini kosong. Ya, semuanya maunya di saf kedua, ketiga, isi dulu yang pertama ini. Dan jangan mempersilahkan orang kita mau maju. Ya. Jangan. Kita jenggot panjang misalnya. Jangan masuk saja ke depan. Ya, meskipun mungkin pakaiannya dia mungkin pakai baju kaos. Yang di sampingnya mungkin pakai baju gamis. Jangan mau kalah sama yang pakai baju gamis. Ya, ini sudah tidak pakai baju gamis, kemudian tidak mau maju lagi ke depan. Ini kalah 2 kali namanya begitu. Ya. Sehingga ini yang pertama, ini upayakan berlomba-lomba jamaah sekalian. Jangan biarkan orang lain masuk, ya. Kecuali kalau di belakangnya imam, ini ada orang yang ditunjuk khusus. Biasanya di masjid-masjid ada yang ditunjuk khusus. Artinya dia bisa gantikan imam kalau imamnya batal. Ingat ya, imam kalau misalnya batal harus membatalkan, harus keluar dari masjid. Tidak boleh dia bertahan. Ya, tidak boleh dia bertahan. Mungkin dia buang angin, kemudian dia malu kalau dia bertahan. Ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Dia tanggung semua dosa yang ada di belakangnya itu. Maka dia harus meninggalkan tempat imam. Nah, yang di belakangnya diharapkan itu bisa menggantikan siapa? Si imam. Sehingga kata Nabi SAW, yang di belakangnya imam adalah ulul ahlami wan nuha. Orang yang mengerti tentang masalah fikih salat, ya, masalah cara mengganti imam. Ketika dikasih kode oleh imam, maka dia maju. Yang sampai dia tidak mengerti, ya. Dikasih kode malah bertanya dia. Ya, maka ini tidak mengerti caranya, ya, sehingga yang di belakangnya imam harus orang yang paham masalah sunnah dan juga yang bisa mengingatkan imam. Jadi kalau imam salah, jangan yang ingatkan yang samping, kiri, kanan, belakang paling jauh, jangan. Yang ingatkan yang di sini, yang bisa menggantikan si imam. Ya, sehingga kadang satu spasi ini, ya, yang selurusan dengan imam itu dikosongkan, ya, dipersilahkan kepada orang yang bisa mengisinya. Kalau misalnya yang ditunjuk tidak datang, maka upayakan yang bisa mengisinya adalah orang yang paham betul itu, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini masalah shaf, ya. Orang harus berlomba-lomba untuk mengisi shaf yang pertama dan tidak boleh mendahulukan orang lain. Ini namanya isar yang buruk.
Jadi isar itu mendahulukan orang lain, itu namanya isar. Ya, ingat ya, isar ya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini sifatnya orang Ansor ketika datang orang Muhajirin ke Madinah. Mereka mendahulukan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Tapi ini dipuji karena isar itu ada 3 macam. Ingat ya, isar mendahulukan orang lain ada 3 macam hukumnya. Kalau itu berkaitan dengan kewajiban, maka tidak boleh mendahulukan orang lain. Apa contohnya kewajiban? Apa contohnya? Masalah jilbab misalnya. Jilbab yang perempuan ya, cuma satu di situ, cuma satu jilbab ya. Maka orang tidak boleh, kamu saja pakai jilbab, saya tidak usah pakai jilbab, tidak boleh. Karena ini masalah kewajiban, ini haram hukumnya kalau dia mendahulukan orang lain. Ya. Contoh yang lain apa? Wudu. Ya, wudu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Dia hukumnya wajib karena ada sholat yang akan dikerjakan setelahnya. Kalau tidak ada sholat yang akan dikerjakan setelahnya, maka hukumnya sunnah. Misalnya orang mau tidur. Orang mau tidur, maka ketika dia wudu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau misalnya orang mau sholat isya setelahnya, ya, maka hukumnya wajib. Nah, dia punya air misalnya untuk apa namanya? Untuk wudu. Ini air hanya untuk bisa satu orang saja. Kalau dia pakai, temannya tidak bisa pakai. Kalau temannya pakai, dia tidak bisa pakai. Maka dia tidak boleh mengatakan, saya dahulukan kamu, isar. Kamu saja duluan, nanti saya belakangan. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Dia harus dahulu berwudu, kemudian dia sholat. Karena hukum wudu ketika itu adalah hukumnya ya wajib. Ya, hukumnya wajib. Apa contoh yang lain, jemaah sekalian? Ini banyak ya di kehidupan kita. Orang tidak boleh didahulukan dalam perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, mendahulukan orang lain dalam perkara yang sunnah. Ya, yang sunnah. Seperti tadi yang kita sebutkan, mendahulukan orang lain di shaf pertama. Ya, ini betul sunnah ya. Jadi dia bukan kewajiban, dia sunnah. Tapi ketika mendahulukan orang lain dalam masalah ini, maka ini dihukumi makruh. Ya, makruh. Apa artinya makruh? Apa artinya makruh? Ya, tidak dikerjakan. Dapat apa? Makruh artinya dibenci. Makruh apa artinya bahasa makruh ya? Dibenci. Ya, tidak disukai. Ya, tidak disukai. Ya. Sehingga ini hukumnya makruh ketika mendahulukan orang lain di saf yang pertama. Ini hukumnya makruh karena dia berhubungan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama juga dengan azan ya. Ini azan hukumnya sunnah. Kemudian ada orang mengatakan kamu saja ya. Yang lain mengatakan kamu saja, ini juga hukumnya sama makruh ya. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, ingat ya, hukumnya ada 3. Tadi apa masalah tadi yang pertama? Yang pertama tadi apa? Antum lupa. Mendahulukan orang lain dalam perkara apa? Yang wajib. Yang kedua, mendahulukan orang lain dalam perkara sunnah. Hukumnya apa? Makruh. Kalau yang pertama hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Dalam perkara mubah. Ya. Mendahulukan orang lain dalam perkara mubah atau dalam perkara dunia. Maka ini sangat disukai yang ini, yang ketiga ini. Ya, inilah yang disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, mereka mendahulukan diri mereka walau kana bihim khasasa, meskipun mereka itu sangat butuh sekali. Ya, sangat butuh sekali. Ya, ini sifatnya orang Ansor ketika bersama dengan orang-orang Muhajirin dan ini terpuji jamaah sekalian. Kalau kita misalnya punya makanan, kemudian dibagi bersama teman, nah itu bagus. Atau kita mungkin sudah kenyang kemudian kita dahulukan teman kita, kawan-kawan kita, ini bagus, ya. Atau gotong royong ada yang kebanjiran kemudian kita datangi, kita bantu. Ya, mungkin kita butuh ketika hari itu kita butuh makanan, tapi karena ada yang perlu maka kita kasih, maka ini terpuji. Ini namanya isar yang terpuji, ya, isar yang terpuji. Jadi ingat ya, isar artinya tadi apa? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Dan hukumnya ada 3. Yang pertama, mendahulukan dalam masalah wajib, hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian yang kedua, mendahulukan dalam masalah sunnah, maka hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, mendahulukan dalam perkara yang mubah, ya hukumnya terpuji, dibolehkan ya. Dan ini disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga terjadi
kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang musafir datang di Masjid Nabawi, dan Nabi ketika itu di Masjid Nabawi dan para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabat yang lain, man yudifu hadhil laylah, siapa yang mau menjamu tamu ini di malam ini. Maka seorang sahabat mengatakan, saya yang menjamunya. Sahabat ini pulang ke rumahnya, mau cek ada makanan atau tidak. Karena Nabi tidak punya makanan, maka sahabat ini ambil alih. Dia cek, dia datang ke rumahnya. Ternyata ketika dia tanya kepada istrinya, hal indaki syai, apakah kamu punya makanan? Kata istrinya tidak ada. Kata dia, waduh, tadi saya sudah mengiyakan ketika Nabi bilang siapa yang mau melayani tamu ini. Gimana caranya ini? Kata istrinya, illa kutasobi, kecuali kita cuma punya makanan anak kecil saja. Kalau makanan anak kecil kayak apa? Bubur. Ya, kayak bubur saja. Bubur saja yang kita miliki, yang lain tidak ada. Maka suaminya cari siasat. Dia bilang begini, begini saja. Kalau nanti itu tamu datang, kamu siapkan makanan di atas meja, kemudian ada 2 mangkok, saya 1, kemudian tamu itu 1. Ya, tamu itu 1. Kemudian fa'atfi as-siraj, matikan lampu. Ya, disuruh matikan lampu. Istrinya juga tidak paham, pokoknya diikuti saja apa yang disampaikan oleh suaminya. Maka dimatikan lampu, kemudian tamu itu datang, kemudian mereka berdua duduk, kemudian suaminya tidak ada makanan di situ, yang ada hanya pada tamunya saja. Maka mereka makan. Yang suaminya dia cuma kasih begini ya, tempat makannya itu, piringnya dia cuma bunyi-bunyikan begini, agar si tamunya itu yang mengira bahwa dia ikut makan juga. Padahal sebenarnya tidak. Yang makan cuma tamunya, subhanallah. Pagi harinya sahabat ini datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ternyata tadi malam saya tidak punya makanan, ya. Saya cuma punya bubur anak saja, dan itu yang saya berikan kepada tamu dan saya siasati seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala takjub dengan kalian berdua. Ya, maksudnya dia puji suami dan istrinya. Ini isar jamaah sekalian ya yang terjadi kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain terkait masalah Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar menghadiahkan marok, ya, sejenis marok ya. Marok ya? Marok itu sayur ya, sayuran yang ada kuahnya ya. Dagingnya ada kuahnya. Diberikan kepada tetangganya. Ternyata tetangganya mengatakan, kayaknya tetangga saya yang sebelah lebih butuh. Maka dia kasih lagi kepada tetangganya di sebelah. Tetangganya di sebelah juga mengatakan, kayaknya tetangga saya di sebelah lebih butuh daripada saya. Sampai marok ini jamaah sekalian berputar 7 kali dan kembali kepada Ibnu Umar. Ya, coba bayangkan ya. Ini isarnya para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita baca sejarahnya para sahabat itu menakjubkan sekali. Sehingga mereka sangat layak digelari sebagai umat terbaik. Karena sifatnya seperti itu, akhlaknya sangat mulia sekali. Ya, bahkan saking mulianya disebutkan dalam riwayat ketika Nabi Isra dan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Sampai di Madinah para sahabat muhajirin itu miskin semuanya. Ya, miskin semuanya. Ya, para sahabat muhajirin miskin semuanya karena mereka meninggalkan harta mereka di kota Mekah. Salah satu sahabat yang fakir miskin ketika itu padahal dulunya kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya raya di kota Mekah. Tapi ketika hijrah maka jadi miskin. Nah, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Jubair, salah satu orang paling kaya di kota Madinah. Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Abdurrahman, saya punya 2 harta, saya bagi 2. Jadi kalau misalnya 1 miliar, kamu 500 miliar, saya 500 juta, saya 500 juta. Ya. Kemudian saya punya 2 istri. Ya, coba kamu lihat mana yang menakjubkan untukmu, maka saya talak salah satunya. Kamu ambil 1, saya ambil 1.
Ini saking isarnya mereka kepada para sahabat Ansor, dan ini menakjubkan kisah-kisah mereka dalam kitab Sirah Nabawiyah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, intinya jamaah sekalian, isar terbagi berapa? Terbagi 3 tadi. Ya, upayakan yang ketiga ini, yang masalah hubah ini kita utamakan sahabat-sahabat kita, ya kerabat kita yang lain. Baik, kemudian jamaah sekalian, ada perkataan dari Syekh bin Baz, ini menakjub sekali, ya. Kata beliau, al-mu'min yubadiru bil a'mal. Seorang mukmin hendaknya bersegera untuk mengerjakan amalan soleh. Yahdar qad yabtali bil mauti al-ajil. Bisa jadi dia diuji dengan kematian yang tiba-tiba. Ya, ini namanya kematian itu tiba-tiba. Dia mungkin menunda-nunda, nanti sajalah, nanti saya di saf pertama, nanti saya puasa Syawal kalau tanggal ini. Tiba-tiba mati. Ya, tiba-tiba mati. Nah, sehingga ketika ada kesempatan jamaah sekalian untuk beramal soleh, segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kapan ditunda, maka hilang kesempatan. Ya, hilang kesempatan. Sehingga bersegera ketika ada kesempatan untuk beramal soleh. Kemudian kata beliau, qad yubtala bimaradin, dan kadang juga seseorang itu diuji dengan sakit, yufsidu alaihi quwatahu, sehingga mengganggu kekuatannya. Awalnya dia kuat, ketika dikasih sakit menjadi lemah, tidak bisa lagi ibadah. Syawalnya tidak lanjut lagi, ya. Fala yastati'u al-amal, sehingga dia tidak bisa beramal dan seterusnya. Baik, ikhwatal iman, azakumullah. Ini pembahasan pada bab yang ke-10, ya, yaitu bersegera mengerjakan kebaikan, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk beramal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala angkat keburukan-keburukan, ya, halangan-halangan di dalam kehidupan kita. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.